Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan Ki Wanata Praja yang akan meneruskan pembahasan tentang ilmu pedalangan, terutama dalam filosofi yang terkandung di dalam dunia pedalangan dan pewayangan. Saudara-saudara semua, seni pedalangan itu adalah seni pertunjukan yang ada di Pulau Jawa, baik itu di Tatar Jawa, Tatar Sunda, atau di Bali. Dan begitu pula di negara-negara Asia lainnya, ada di Cina juga yang disebut wayang potehi. Terus ada juga di Jepang, di benua Eropa juga ada pertunjukan puppeteer yang menggunakan boneka sebagai aktor utama. Kembali kepada pedalangan di Tatar Nusantara, terutama di Jawa dan Sunda yang aku pahami, sentral daripada pertunjukan ini disebut dalang. Dalang ini adalah sebagai produser, sutradara, penulis cerita, pengatur laku, dan juga membawakan cerita dari mulai sampai selesai. Tapi yang paling penting adalah makna di dalam cerita. Cerita itu bisa berasal dari berbagai macam legenda. Ada yang berdasarkan dari cerita-cerita kisah Mahabharata, kisah Ramayana. Bahkan sebelum Mahabharata dan Ramayana tiba di tanah Jawa, pertunjukan wayang itu yang disebut wayang beber itu menceritakan cerita-cerita leluhur. Misalnya di Majapahit bagaimana dulu Raden Wijaya mendirikan kerajaan, nanti di Jogja bagaimana leluhur-leluhur gitu. Di Jawa Barat pernah ada yang disebut wayang pakuan, yaitu menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita tentang sejarah Sunda lama, baik itu dari kisah Sangkuriang, kisah Lutung Kasarung, atau bahkan Kian Santang dan lain sebagainya. Jadi dalam pertunjukan wayang itu tadi bilang dalang itu adalah sebagai central figure, menjadi sutradara, produser, dan segala macam, sampai pun memimpin musik yaitu gamelan atau karawitan. Itu semua dikomando oleh dalang. Jadi dalang ini betul-betul mengontrol seluruh aspek dalam pertunjukan. Hidup matinya wayang oleh dalang. Indah lagunya, baik karawitannya, semua peraturan yang ada di sana itu dikuasai oleh dalang. Jadi ini adalah simbolisasi bagaimana keadaan di alam dunia ini diatur semua oleh Si Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa yang menentukan kamu akan kaya, kamu akan miskin, kamu jadi pemimpin, jadi presiden, jadi jenderal, jadi orang miskin. Semua apa yang ada gerak di dalam dunia ini, alam semesta ditentukan, dikuasai oleh Yang Maha Kuasa. Dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertunjukan pedalangan, dalang inilah menjadi mengkontrol, mengawasi, menguasai segala sesuatu kehidupan di dalam dunia pedalangan. Inilah dunia pedalangan yang disebut Sigotaka. Ya, sehingga dibuka dulu oleh Murwa. Dalang ini juga bisa memimpin, tadi adalah karawitannya, bagaimana lagu ini mulai
didengungkan, mulai dimainkan, semua diatur oleh dalang. Semua tidak ada yang bisa mengatur dalang. Dia itu adalah yang terkuasa di dalam pertunjukan dalang. Jadi simbolisasi dalang itu adalah sang khalik dan wayang itu adalah makhluk. Sehingga ada dalam pembukaan nanti, dalam pembukaan pewayangan, dalam alam Sigotaka itu nanti dibuka oleh Murwa. Nah, Murwa itu berbunyi bagaimana asal mulanya alam dunia ini, kemudian mengkerucut kepada situasi negara yang akan diceritakan. Misalnya negara Amartapura, atau negara Astina, atau negara Konoha misalnya, atau negara Republik Indonesia. Dulu ada cerita yang disebut wayang Republik, yang tokoh-tokohnya itu Soekarno, Hatta, Bung Tomo, pernah ada itu wayang perjuangan atau wayang Indonesia itu dulu pernah, cuma umurnya tidak lama. Entah apa sebabnya, Aki belum pernah mengalami itu, tapi menurut cerita pernah ada yang disebut wayang perjuangan. Kembali kepada pedalangan. Disinilah membedakan yang Aki bilang, yang Aki sebut sekarang itu filosofi pedalangan, bukan pewayangan. Kalau wayang itu adalah ibaratnya makhluknya, masyarakatnya, itu mempunyai ilmu tertentu yang disebut ilmu pewayangan. Bagaimana karakter wayang A, B, C, D, tata krama, kemudian tata kehidupan dalam pewayangan, itu ilmu pewayangan. Tapi kalau pedalangan, ilmu pedalangan, bagaimana si dalang itu mempunyai ilmu untuk mempertunjukkan wayang. Wayang itu tidak bisa menjadi action sendiri, beraksi sendiri itu tidak bisa tanpa dalang. Jadi dalang itu jauh ilmunya, harus bukan lebih, tidak diketahui oleh wayang. Ilmu pedalangan itu bukan ilmu pewayangan. Apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin diketahui oleh manusia. Paling-paling juga hanya sedikit saja. Malahan dalam pedalangan, dalam pewayangan itu tidak mungkin segelintir satu tokoh wayang bisa mengetahui apa yang dikuasai oleh dalang. Nah, wayang itu adalah kayu, udah disimpan di dalam peti, sudah mati. Tapi dalang itu terus hidup sampai ada dalang yang lainnya, itu hanya sebagai pelaksananya. Tapi kata kuncinya, dalang itulah yang menguasai perilaku wayang. Oleh karena itu, filosofi yang Aki akan kemukakan itu filosofi ilmu pedalangan. Bagaimana seseorang sutradara dalam kehidupan pewayangan itu harus menguasai apa ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepada halayak ramai melalui peraga, yaitu wayang. Dimulailah oleh Murwa. Murwa ini kalau dalam bahasa rahnya bahasa Sunda, bubuka, pembukaan atau mukadimah. Jadi Murwa ini biasanya dibawakan setelah dimulai pertunjukan karawitan dengan lagu kawitan. Lagunya pun disebut kawitan dalam pedalangan Sunda, yaitu pemula, permulaan, overture, opening song. Nah, itu yang disebut kawitan. Setelah gamelan kawitan, barulah mulai dalang menyanyikan atau membawakan dengan lagu-lagu pakem tertentu yang disebut Murwa. Bunyi Murwa macam-macam. Versi dalang A,
Dalang B, Dalang Suhaya, Dalang Atmaja, Dalang Sunaria, Dede Amung, kemudian Dalang Asep Sunandar, semua mempunyai pakem murwa tertentu. Murwa ini penting karena sesuatu tanpa mukadimah seolah-olah tidak sah. Undang-Undang Republik Indonesia dimuka dengan mukadimah dan sebagainya. Pembukaan buku ada kata pengantar atau kata pertama, itu selalu ada. Dalam pewayangan disebut murwa. Macam-macam versinya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tetapi sekarang itu sudah jarang. Walaupun disebutkan mungkin tidak ada. Mungkin di daerah tertentu masih ada murwa. Tapi kebanyakannya setelah tahun mungkin 1992 ke sini, mulai abad ke-21 lah, murwa itu sudah mau menghilang. Bahkan aku bertanya, apakah ada dalang yang masih hafal tentang murwa? Apa makna murwa? Berapa macam versi-versi lagu murwa? Nah, itu masih dalam pertanyaan. Misalnya begini, murwa itu bubukaning carita, ya, murwa dalam bahasa Kawi. Tetapi Kawinya juga tidak Kawi 100% bahasa Kawi, tetapi orang Sunda atau orang Jawa yang meniru-niru Kawi, jadi kakawian. Jadi kalau bahasa Indonesia mah Melayu-Melayuan lah, Sunda mah Susundaan lah. Nah, dalam Kawi itu si dalang itu tidak 100% memakai bahasa Kawi, tetapi kakawian. Makanya disebutlah kakawen. Nah, kakawen ini yang dibawakan untuk membawakan murwa. Pada intinya dalam murwa itu dibuka ini cerita negara mana. Dari negara ini siapa saja yang menjadi rajanya. Raja ini turunan dari mana? Bagaimana sifatnya? Keadaan geopolitik negaranya bagaimana? Kemakmuran, kesejahteraan negaranya bagaimana? Disebutkan sampai ingon-ingonnya bebek, etik, kambing, kerbau, semuanya diceritakan sehingga para penonton itu bisa mengagumi, oh, bahwa negara Amartapura atau negara Pajajaran atau negara Galuh Pakuan itu keadaannya demikian. Diceritakanlah. Itu disebut murwa. Inilah disebut pembukaan. Purwa pembibitan. Kemudian dari murwa itu nanti dibuka. Sebelum ada tokoh-tokoh karakter wayang, dibukalah dulu oleh kayon atau gegunungan. Jadi pembukanya itu bukan wayang, tetapi adalah gegunungan ini. Ini adalah simbolisasi kehidupan, kesuburan alam dunia. Dalam rancangan gambar gunungan yang asli, kebetulan Aki tidak membawa yang aslinya, tapi prinsipnya bahwa di dalam gunungan itu ada gambar dua buta, ada gambar sepasang binatang, entah itu macan, entah itu banteng, entah itu burung, sepasang. Di backgroundnya itu latarnya pohon. Apa makna pohon? Pohon ini adalah simbol kehidupan. Apa yang akan dibawakan dalam pertunjukan pedalangan itu adalah mengamalkan kehidupan alam dunia. Alam dunia yang mana? Yang semestinya adalah subur makmur. Disimbolisasikan oleh kayon pegunungan ini. Sehingga Kidalang itu menarikan seolah-olah gunungan ini di alam jagat Sigotaka. Baik itu kemudian ditulis-tulis, gerak-gerak, seolah-olah bahwa dunia itu adalah hidup. Dunia itu tidak diam. Yang di dalamnya adalah kesuburan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan,
alam semesta yang harus disyukuri oleh alam semesta ini oleh manusia. Sesuai dengan dalam ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardo wahtilafi lainahar ayatul ulil albab. Jadi dalam penciptaan alam siang dan malam, pergantiannya itu siang dan malam, di sana itu terdapat pelajaran yang sangat berharga untuk disyukuri. Nah, kemudian dalam satu gunungan itu ada pasang-pasangan. Itu melambangkan bahwa di dunia ini berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada benar, ada salah. Ada atas, ada bawah. Semua berpasang-pasangan. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, semua diciptakan dengan berpasang-pasangan. Ya, berpasang. Nah, itu adalah simbolisasi daripada pegunungan. Di dunia Kristiani ada yang disebut pohon Natal. Kalau tiap bulan-bulan Desember orang mulai menghias dengan pohon semara. Bentuknya hampir seperti gunungan ini. Malah dihias oleh lampu-lampu berkicauan, oleh berbagai ornamentasi, melambangkan nanti itu adalah hadiah untuk seisi rumah, digantungi dengan bermacam-macam pernak-pernik itu. Itu apa bedanya dengan gunungan dalam pewayangan? Ya. Sehingga banyak simbol-simbol negara sekarang yang memakai lambang bentuk gunungan. Contohnya, terakhir, simbol halal yang syah, yang berharga untuk dikonsumsi pakai halal. Halalnya itu sekarang berbentuk gunungan. Tidak sadar bahwa itu adalah asalnya daripada filosofi pedalangan. Maka diibingkan, ditarikan lenggak-lenggok pegunungan itu sebagai pembuka daripada cerita dalam pedalangan. Setelah itu barulah digelar cerita. Kemudian di dalam gunungan ini ada istilahnya, ada dasarnya, ada makarnya, ada puncaknya dan sebagainya. Itu khusus, ada banyak referensi buku, tulisan, bisa dilihat di berbagai pustaka bagaimana makna arti daripada pegunungan. Itu adalah pegunungan sebagai pembuka daripada pewayangan. Setelah pegunungan selesai, barulah muncul karakter yang akan digelarkan, diceritakan pada pedalangan itu. Jadi filosofinya apa? Dalam menceritakan keadaan sesuatu negara harus dimulai dulu dengan asal muasal kejadian. Apa maknanya pegunungan itu? Apa asalnya pegunungan itu? Nah, pegunungan itu dalam rancangan tertentu ada yang disebut gapura atau suatu bangunan, bisa dilihat di YouTube, ada nanti. Nah, itu adalah ada gerbang. Gerbang itu disebut menurut maestro pedalangan Mama Suhaya Atmaja itu adalah lawang Sigotaka. Sigotaka itu bahasa apa? Hampir seluruh para dalang, kira-kira tahun berapa ya? Tahun 1962 ada seminar pedalangan. Ayah saya bertanya kepada para dalang, apa sih yang disebut lawang Sigotaka itu? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab.
Alhamdulillah ayah saya belajar dari dan diberikan ilmunya apa makna Sigotaka itu dari Maestro Dalang Suhaya Atmaja. Apa makna Sigotaka? Ceritanya panjang, tetapi khusus dalam episode berikutnya Aki akan membahas apa itu yang disebut lawang Sigotaka. Sampai di sini, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.